Jadi Ustadz, ini aku lagi salut banget sebenarnya sama Ruben ya. Kenapa? Ini kan gempuran masalahnya Ruben ini kan bertubi-tubi dan gak berhenti-henti. Tapi aku tuh bisa ngelihat Ruben ngejalaninnya tuh cukup tenang. Mungkin kalau kita belum tentu bisa setenang dia ya Ustadz. Iya, banget. Di Ruben, saya dari sini dan semua santri doain antum. Semoga Allah berikan kesabaran. Amin. Semoga Allah beri jalan keluar terbaik. Amin, amin, amin. Mau ngajak di Ruben jalan-jalan ke Jepang sama Ji Igun nanti. Bismillah. Amin, bismillah ya. Jalan-jalan dulu, dia kelarin dulu masalahnya tuh. Jalan-jalan Oh, jangan jalan-jalan dulu, dia harus kelarin. Ya, Gimana biasa, Ji Pak. Ruben? Biasa begitu tuh. Dia jangan jalan-jalan. Ntar udah-udahannya juga dia ngajak saya juga pasti. Tapi saya Hebat Ji Ruben. gitu, ya Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas doanya. Didoain, bismillah. Terima kasih Kata banyak. Nabi, seseorang akan diuji sesuai kadar keimanannya. Amin. Makin ujiannya makin tinggi, kadar keimanannya makin mantep. Pahalanya juga makin mantep. Bismillah ya. Bismillah ya. Saya kangen banget pingin peluk Ji Ruben ini, cuma dari jauh gini aja deh. Oh, amin. Saya Terima peluk dengan kasih. doa ya, saya peluk dengan Ya. doa ya. Bismillah. Bismillah ya, pokoknya terima kasih untuk support dan pokoknya semualah. Terima kasih. Dan ya kalau dibilang tenang sih Pak Ustadz ini ya karena kita tahu bagaimana kita mesti mengadu dan bercerita kan gitu. Jadi kayaknya tanpa saya meminta ya kayaknya Allah udah kasih duluan gitu untuk bagaimana saya melewatinya ini dengan caranya yang seperti apa gitu. Aku yakin setiap orang pasti maunya hidupnya baik-baik aja kan gitu. Cuman ada beberapa yang kayaknya masih kita ya Allah masih tahan ucapan kita gitu. Masih tahan untuk kita tidak bisa semuanya bercerita gitu. Yang akhirnya nanti banyak melibatkan orang, menyakiti akhirnya. Makanya ya saya minta sama Allah cuma pengen senyum aja terus aja. Pengen senyum dan ngelewatin ini semua satu-satu dan percaya pasti selesai. Insyaallah pasti selesai. Makanya aku bilang Ustadz sama Ruben, Allah itu akan menitipkan permasalahan kepada orang-orang yang memang sanggup dan mampu. Ya, amin. Gitu. Dan Ruben Kak tuh Ruben ingat saya nggak Kak? Kak Ruben ingat dong. nggak nih? Coba kamu sebutin siapa pembawa acara ketika kamu menang. Oi. Pembawa acaranya the one and only Kak Ruben Onsu. Oh, Masya Allah. Juara satu nih santri Iya. kita nih Ji. Alhamdulillah juara satu. Jadi dia juara satu kan dia. Kamu udah berangkat belum tuh umrohnya? Insya Allah akhir September Kak. Masya Allah. Akhir September. Insya Allah. Keren. Oh, Ji Ruben jurinya. Enggak, pembawa acara hostnya. Pembawa acaranya. Acaranya. Ya Allah. Kalau Kak iya. Ruben mau nanya nih di Boleh. bulan Maulid, di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, apa yang spesial dalam kegiatan atau kehidupan Kak Ruben nih menyambut hari atau bulan lahir Nabi Muhammad? Yang paling spesial menyambut hari ini ya gitu ya. Itu dalam suasana yang berbeda gitu. Dalam suasana yang berbeda, tapi kita bisa ikut menyerukan bagaimana suasana sekeliling yang punya riang, hati yang gembira gitu ya. Ya karena gini, Nabi punya cobaan yang begitu luar biasa gitu ya. Nabi punya cobaan yang begitu luar biasa dahsyatnya. Jadi kalau Nabi juga bisa memberikan contoh yang baik untuk semua umatnya, yaitu menjadi salah satu yang saya bilang saya harus belajar gitu. Walaupun jauh dari kata sempurna, minimal saya harus belajar begitu. Jadi makanya di pembelajaran itu yang membuat saya selalu ingat bagaimana Nabi beserta para sahabatnya sendiri itu mendengar ceritanya aja kita nggak sanggup ya, luar biasa kagum, dan selalu kalau mendengar cerita pasti menangis gitu karena ya Masya Allah gitu kita masih diberikan yang seperti sekarang ini benar-benar Nabi Muhammad luar biasa gitu
Itu yang rasa kerinduan yang kalau lagi sholat ya. Benar tadi Gun, aku sempat nonton selalu memberikan surat Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad beserta para sahabatnya gitu. Begitu. Kenapa Kak Ruben tegar dan kuat menjalani berbagai masalah? Ternyata teladannya adalah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah Ji Igun mau SAW. kemana itu coba? Udah di mobil. Dia nggak bertahan orangnya. Lapar Ustadz. Oh, lapar. Ji Ruben, izin nanti saya main ke rumah ya, pingin Iya. doain langsung. Ya, Pas Allah ditungguin ini. Saya- Pak Ustadz juga jadwalnya penuh. Iya, baru pulang dari Kanada. Itu lihat ya di sosial medianya di sini. Kayaknya mesti punya rumah di bandara, Pak Ustadz. Oh, amin, amin. Amin. Kangen sama Ji Ruben. Iya, Insya Allah nanti kita main ke rumah Ji Ruben bareng Ya. sama Igun, doa bersama, nguatin bersama, dan ada jalan keluar dari semua masalah. Nggak ada masalah, nggak ada jalan keluar. Semua ada. Itu aku percaya. Di situ. Top. Semangat, Ji. Ya, Alhamdulillah. Haji Gun. Kak Ruben. Ya, Gil. Dan Kak Igun udah mau berangkat? Atau kita dengarkan sedikit ya tausiah dari Ustaz Fatih. Ustaz, spesifik tentang sabar, Ustaz. Ya. Dengan ujian Kak Ruben, ujian Kak Igun, ujian umat Islam. Terakhir, apa dari contoh mungkin kenabian yang bisa kita jadikan patokan untuk tetap sabar kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Tidak ada pahala di dalam Quran, Mas Ruben, tidak ada pahala disebutkan pahala tanpa batas, kecuali pahala orang sabar. Pahala sholat ada angkanya. Pahala puasa, satunya tandingannya itu puasa. Itu juga tidak ada angkanya. Jadi pahala yang paling besar itu pahala sabar. Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala yang paling pantas untuk orang sabar tanpa batas. Jadi Ji Igun tuh sabar banget. Saya yakin kesabarannya luar biasa. Makanya milih masjidnya dia Asobur. Dan Ji Ruben juga Masya Allah, saya kan ngikutin terus beritanya. Saya lihat, wah sabarnya luar biasa. Jadi pahalanya tanpa batas. Makanya Nabi kita dilempari batu, beliau bersabar. Dikatakan orang gila, Nabi bersabar. Dikatakan tukang sihir, Nabi bersabar. Nabi cuma satu nggak sabar, ketika agama dihina. Itu nggak sabar. Kenapa? Karena agama itu sudah kaitannya dengan harga diri. Maka teman-teman semuanya, sabar itu harus dimiliki. Dan sabar itu kuncinya apa? Iman. Ya, cuma Ji Igun satu aja, dia nggak sabar kalau lapar, itu aja. Yang lain dia sabar semua. Bener kan? Bener kan Ji Ruben? Igun kan kalau nggak sabar tuh lapar ya? Jadi Ustadz, Tuh. jadi Ustadz, Ya, gimana? kapan kita harus berusaha, kapan kita harus makan, hanya diri kita sendiri yang tahu, Ustadz. Oh gitu. Iya kan? Luar biasa. Kalau Ruben itu kan kalau lagi pengen sesuatu, dia bisa nelpon saya. Kak, mau ini Kak, harus langsung ada. Oh, Masya Allah. Coba kalau gue bilang gue lapar nih gitu, ada nggak nih cepat mana? Oh gitu. Lu terlambat ngasih taunya, gue udah keluar dari restorannya. Oh gitu. Lu Tuh. terlambat. Ini kayak Tom and Jerry kan. kalau udah kumpul nih. Iya, aduh. Seru. Iya, apa? Kita mah apa-apa dia. Ustadz, kemarin Ruben ulang tahun, Ustadz. Ya Rob. Oh, Allahu Akbar. Berkah umurnya ya Allah. Amin, ya Allah. Berkah rizkinya ya Allah. Amin. Allah ya Rahman, kuatkan kesabarannya. Berikan jalan keluar di hari miladnya yang mulia ya Allah. Jadikan sisa umurnya menjadi orang takwa. Menjadi orang istiqomah. Menjadi orang yang sabar. Ya Allah, kita kirimkan Al-Fatihah untuk Ji Ruben di hari miladnya. Bifadilatil Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ji Igun, makasih udah dikasih tahu. Saya nggak tahu. Ya Allah. Di hari ulang tahunnya dapat ujian. Makanya kemarin saya juga mau sempat ke mall beli kado mewah-mewah. Kayaknya dia nggak perlunya Al-Fatihah doang. Jadi aku kirimin Al-Fatihah lah. Aduh, jadi nggak usah kirim hadiah ya. Nah, kalau mau ngirim Nggak usah kirim Al-Fatihah tuh, hadiah, ya kan?
kalau mengirim Al-Fatihah itu di waktu yang tepat, benar nggak Pak Ustadz? Ya Oh, kan? Pas momennya, Masya ya kan? Allah. Kalau dia, nih, ada bintang tamu, kita lagi nanya dulu. Lagi nanya, bla 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 bla. Tiba-tiba, mari kita baca Al-Fatihah. Belum selesai ngomong. Nggak cocok, iya. Iya. Percaya, Ustadz Ada jangan aja percaya cara. sama berita-berita hoak. Oh gitu, siap. Tuh rame banget loh yang aminin doanya tadi tuh. Amin, amin, amin Amin, semuanya, amin. Masya Allah. Semua orang sayang sama Ji Ruben. Mudah-mudahan hijrahnya Allah istiqomahkan. Ya Allah, di Amin. situ memilih Islam, di situ ujiannya bek 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 bek. Tandanya apa? Allah naikkan derajatnya. Tak 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 tak. Ah, gitu. Amin. Syukron Ustaz Fatih atas Insya nasihatnya. Allah, Jigun, Kak selamat Igun dan jalan. Kak Ruben. Kalau berkenan untuk kita lanjut ke sesi selanjutnya bergabung tetap Ya. boleh. Tapi kalau Ada tamu dari NTT ya? ada urusan nggak apa-apa. Betul. Kak Ruben dan Kak Aku- Ivan. Ya. Ben, kemarin itu yang berita yang rumahnya ibunya Onyo beneran apa enggak kena? Gempa iya benar gempa. Nah Ibunya cuma gini Onyo. aku mau sedikit jelaskan ya. Ini kan banyak Astagfirullah. pemberitaan mengenai katanya Onyo nggak ikutan menyumbang atau empati gitu ya. Jadi salah banget, justru Onyo ngirimnya banyak sekali. Jadi dia hampir semua tabungannya dia kemarin langsung dikirim. Dia dapat 2 apa 3 truk gitu yang datang dari uang dia sendiri. Masya Allah ya itu. Masya Allah. Jadi makanya yang saya bilang gitu, ini jangan dijadikan untuk mencari kambing hitamnya gitu. Tapi ya Onyo itu ketika pemesanan untuk beli barang ini semua saudara-saudara dan keluarga itu dia langsung cepat sekali gitu. Masya Allah, tadi Ustaz Fatih udah menjelaskan kesabaran tentang Nabi Muhammad yang kita sama-sama aplikasikan ya, Kak Ruben, Kak Ivan. Nah, selanjutnya kita mau belajar lagi nih tentang kesabaran orang-orang yang hebat. Yaitu kita akan saksikan sedikit live report teman-teman kita, saudara kita yang sedang berada di NTT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sudah bergabung? Dari NTT, kesabarannya luar biasa. Ji Ruben, Ji Igun, 400 kali gempa per hari. 400 gempa per hari, 5.000 gempa sampai hari ini. Bismillah, kita langsung live dari NTT. Sudah masuk dari NTT, ada mungkin kesalahan teknis yang mungkin ada kendala. Teman-teman semuanya, bagi yang ingin bantu saudara-saudara kita di NTT melalui Cinta Quran, teman-teman bisa langsung DM. Sekarang juga, insya Allah ada admin yang akan mengirimkan nomor rekeningnya. Ji Ruben, doain ya saudara-saudara kita di NTT bisa kuat dan sabar bertahan dan juga ikhlas terhadap musibah, insya Allah. Oh, udah masuk nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, boleh diaktifkan videonya. Iya, siap. Masya Allah. Alhamdulillah Mbak. Ya Allah, di daerah mana ini, Manggarai ya? Ya, di Manggarai Timur. Kita berada di lapangan SD Maki di daerah Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda. Allahu Akbar. Gimana kondisi di sana, Mbak? Kondisi di sini, alhamdulillah, semakin banyak donatur yang masuk ke sini dan alhamdulillah itu sangat luas saudara kita yang ada di sini. Yang awalnya di sini dari hari 1 pasca gempa di sini bantuan sangat minim. Bener nggak ada bantuan sama sekali karena mungkin mungkin bantuan yang dari luar mungkin masih dalam jalan atau gimana. Kemudian di hari kedua itu kebetulan saya dari Labuan Bajo di hari kedua langsung ke sini dengan membawa beberapa bantuan sedikit. Kemudian bertemu dengan dari Cinta Quran dan Masjid Nusantara. Di situ saya dan teman-teman Masjid Nusantara dan Cinta Quran di situ bagaimana memberikan bantuan untuk secepatnya karena untuk logistik di daerah sini untuk mencari
keperluannya itu harus sekitar 3 jam perjalanan ke Ruteng, dan kemudian sepertinya juga di Ruteng pun semakin lama stok juga semakin terbatas, terutama untuk air minum begitu, karena stoknya terbatas. Dan baru setelah beberapa hari kemudian ada kapal yang dari Labuan Bajo, di situ mulai agak terbantu untuk stok logistiknya. Dan Itu ratusan kali sekarang gempa. Apakah benar sehari itu sampai ratusan kali gempa? benar sekali, dan sekarang saat Allah. ini kami sudah biasa dengan gempa-gempa yang kecil. Masya Allah. Untuk gempa yang 4,5 atau 3, berapa itu kita sudah terbiasa. Kecuali hari keberapa ya, itu gempa susulan yang hari Kamis ya, gempa susulan yang 5,7 malam hari 5,4, terus besoknya pagi hari 5,6 ya, 5,6, terus siang harinya 5,7 kalau nggak salah. Itu benar-benar membuat warga panik, dan sebagian bangunan yang di situ yang sebelumnya itu hanya mungkin separuh, di situ langsung ambruk semua di situ. Dan situ terutama di daerah Satar Kampas, rata-rata bangunan sudah ambruk benar-benar di bawah tanah itu. Untuk yang sekitar 3,4 di sini sudah terbiasa. Karena setiap saya di sini itu setiap menit beberapa 1 jam itu ada beberapa gempa. Dan sudah terbiasa dengan situ. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Mbak, kalau boleh tahu, Mbak emang warga, emang masyarakat setempat atau Mbak dari luar kota juga? Saya dari luar kota. Kebetulan saya stay di Labuan Bajo. Kemudian karena ada gempa, besok harinya saya ke sini dengan membawa beberapa sedikit bantuan untuk saudara-saudara di sini. Kemudian bertemulah dengan para dari Masjid Nusantara sama Cinta Quran. Di situ kita bergerak bareng. Jadi jarak dari Manggarai ke Labuan Bajo tuh jauh? Sekitar 7 jam. Oh 7. Tapi kalau di Labuan Bajonya nggak kenapa-napa, Mbak? Kalau di Labuan Bajo hanya merasakan gempanya saja, tapi kalau dampaknya saya kira tidak terlalu. Yang sangat dampaknya itu terutama di daerah Lambaleda, Satar Kampas, Lambada, mulai dari Reo sampai ke kota. Di situ terutama yang di Satar Kampas, benar-benar di situ bangunannya hancur semua rumah hancur. Ben, kan kalau misalnya lo kan pernah ke Manggarai kan? Kalau ke Manggarai itu berarti landingnya di mana, Ben? Bajo. Oh, Bajo. Berarti dari Bajo kita naik mobil 7 jam. 7 jam. Tapi kalau kita mau naik pesawat tuh 1 hari ada 1 kali dia ke Ruteng ya. Landingnya di Ruteng. Tapi itu kayaknya udah susah ya sekarang ini ya. Kalau misalnya pakai heli bisa, kita berada di lapangan di lapangan SD kemarin sempat dari gubernur NTB dan NTB kemarin landing di posko kita. Masya Allah. Iya. Jauh ya, 7 jam. Iya, jauh. Jauh, Ustadz. Itu mungkin kenapa untuk bantuan logistik ini ya sangat Jadi lambat ya. Iya, jadi kita pun untuk mencari logistik harus ke Ruteng sekitar 3 jam ya. Untuk mengambil logistik ke Ruteng sekitar 3 jam perjalanan. Juruben kapan pernah main ke Manggarai atau Ruteng pernah? Pernah kan anakku veteran tuh dari Manggarai, Ruteng. Oh iya, Manggarai. Oh, dari sana. Iya. Ya Allah. Dia dari Manggarai. Jadi datang ke sana udah beberapa kali. Oh. Kalau yang tahun ini kemarin ya baru 2 bulan lalu deh kalau nggak salah deh. Gitu. Ya, Masya Allah jauhnya benar-benar jauh, kemana-mana juga
terus rumah warganya juga jauh-jauh gitu. Masya Allah. Masya Allah. Dan alhamdulillah ternyata Setelah Onyo tadi sudah banyak membantu ya Kak Ruben ya di sudah sana. saya kirim. Kemudian Mbak Yun tadi sudah sedikit memperkenalkan diri. Sekarang kalau saya lihat di rompinya ada logo Cinta Quran nih. Mbak Yun dulu pertama kali ketemu Cinta Quran di mana ya? Kan di Labuan Bajo jauh nih ke Bogor. saya stay di Labuan Bajo, terus hari kedua pertama kali gempa saya langsung ke sini. Kebetulan di Manggatir Timur ini saya banyak kenalan gitu ya, kenalan banyak saudara di sini. Saya langsung di Manggarai Timur ini. Terus kemudian di sini saya bertemu dengan Masjid Nusantara. Terus akhirnya itu saya berdiskusi bagaimana caranya agar ini ya bantuan itu cepat bisa membantu gitu. Terus kemudian di situ ketemu juga dengan Cinta Quran. Dan ini cerita seru ya ketemunya dengan Cinta Quran. Cinta Quran datang ke sini, terus kemudian malam hari ada gempa besar yang 5,4 begitu. Terus karena teman-teman yang dari Cinta Quran ini belum masih pertama kali datang ke sini ya. Di situ saya tanya gimana kira-kira tadi malam. Bingung juga ya, kayak shock juga gitu kan. Terus pagi hari saya mau buatin kopi buat teman-teman dari Cinta Quran ini. Saya mau buatin kopi buat teman-teman dari Quran, Cinta Quran. Terus saya udah siapkan kopi antar ke mereka. Tiba-tiba di situ gempa datang 5,7. Kopinya tumpah. Kopi tumpah semua. Ya Allah, Rabbi. Habis itu, terus setelah itu saya kepikiran dengan HP saya tadi saya taruh di meja nih. Takut kena kopi yang panas bagaimana? Saya cari HP saya nggak kira sudah terjatuh di tanah nih dan LCD-nya tuh terlepas sudah di situ. Tapi alhamdulillah di situ masih bisa dipakai. Saya ikut dengan Maret, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa dipakai. Jadi ya alhamdulillah masih bisa sering-sering untuk keadaan di sini, untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya untuk bisa bantu cari donasi atau yang sebagainya. Gitu. Masya Allah. Mbak, sekarang yang paling dibutuhkan apa? Saya akan kirim bantuan segera. Apa yang paling dibutuhkan sekarang? Kalau yang paling dibutuhkan sekarang ini terutama air minum, karena untuk aktivitas air itu kita ambil dari air sungai. Allah. Cuci piring atau untuk minum. Nah ini kita ambil air dari sungai. Karena untuk air mineral ada, cuman karena terbatas. Dan di situ sampai saya sebagai amanah dari donatur sampai saya bilang tolong air minum jangan dibuang-buang ya, karena memang keterbatasan air minum. Sampai saya nggak tega juga sih sebenarnya untuk membatasi gitu, tapi memang air minum itu sangat terbatas gitu. Air minum terutama air minum ya, karena juga kalau ambil di Ruteng dan jarak berjalan 3 jam itu juga stok yang di Ruteng juga kabarnya sih juga terbatas juga. Jadi ya sementara yang bisa kami lakukan dengan air minum yang terbatas ya kita ambil air dari sungai. Sampai sekarang pun masih ambil air dari sungai untuk kebutuhan juga untuk masak dan sebagainya gitu. Dan kebetulan untuk tenda alhamdulillah sudah aman. Terus untuk MCK alhamdulillah hari ini sudah mulai kita buat. Terus apa lagi? Sepertinya itu aja sih. Inilah, saya bersama Haji Igun dan bersama BCA Syariah rencananya ngebangun sumur di sana, air bersih supaya airnya melimpah. Alhamdulillah. Terima kasih, di sini ada bersama warga saya, mereka bersyukur alhamdulillah. Coba tunjukin warga sekitar, Haji Igun mau ngeliat tuh. Oh iya, ayo ibu-ibu.
Mas ini ayo, ibu-ibu, bapak-bapak, kita mau banyak dibantu dengan di sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya doakan semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan pasti di balik musibah ini pasti ada berkah yang dijanjikan Allah. Saya doakan, bismillah, segera Allah berikan pertolongan dari jalan-jalan, semua jalan, insya Allah, dan Cinta Quran akan berangkat ke sana untuk membangun sumur air bersih dan membangun 3 masjid. Insya Allah di NTT kita bangun 3 masjid bersama Haji Ivan Gunawan dan Mas Ruben Onsu ya. Bismillah ya teman-teman ya. Bismillah. Insya Allah saya sedang atur jadwal. Saya lagi atur jadwal. Mudah-mudahan sebelum tanggal 16 saya berangkat ke NTT. Alhamdulillah. Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Untuk warga sangat-sangat terima kasih sekali karena sangat dirasakan sekali tuh bantuannya dari Cinta Quran dan Nusantara. Alhamdulillah. Haji Igun katanya mau nyumbang sumur 3. Amin, Insya Allah. Suaranya dimatiin, Ji. Suaranya dimatiin. Nggak ada masalah Ustadz, disegerakan aja titik-titiknya, Masya Allah. kirim orang, cari, ya kan. Walaupun mungkin sumurnya sifatnya darurat ya, Iya. titik yang memang ada posko-posko gitu kan. Jadi setidaknya mereka bisa buat mandi, bisa buat aktivitas gitu. Jangan tulis ya, pas mau kemarin. Mungkin Insya Allah, kita alhamdulillah, juga terima bisa kasih, bikin itu Mbak Ustadz Yun. kayak langgar Iya, musola buat sementara. musola sementara Iya. gitu ya. Iya. Iya. Buat Sementara. musola sementara Iya. gitu ya. Iya. Iya. Dikoordinasiin aja Ustadz dari Cinta Quran. Alhamdulillah. Nanti aku teruskan lagi ke yang lebih tinggi. Masya Allah. Kak Igun, ternyata ada info dari Masjid Nusantara, masjid yang akan kita bangun di NTT qadarullah roboh. Roboh juga ya. Allah. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, sahabat Cinta Quran, Ustaz Fatih bersama Cinta Quran, Kak Haji Igun, Kak Haji Ruben, dan banyak umat Islam yang peduli, kita semua sama-sama membantu umat Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli wa sallim. dimanapun, di NTT, Kalimantan, Aceh, kita semua akan bantu. Dan kami berharap kita semua bisa kontribusi. Ada yang menyalurkan, ada yang membangun, ada yang menggali, dan ada orang yang membantu dengan segenap hartanya. Bapak Ibu, sahabat Cinta Quran, yuk kita jangan lewatkan kesempatan ini. Kita sama-sama beramal. Bapak Ibu yang ingin berwakaf untuk sumur bersih, air bersih, kemudian masjid, bisa klik di link bio kita, atau boleh chat admin. Insya Allah gercep apapun yang terjadi. Ya. Kemudian Kak Haji Igun, Kak Ruben, dan Mbak Yun, terakhir kita sama-sama mengharap kebaikan dari Allah. Dan terakhir kita sama-sama berdoa, insya Allah doa langsung dipimpin oleh Ustadz Fatih Karim. Semoga kita dikuatkan dalam segala keadaan. Saudara-saudaraku yang ada di NTT, saudara-saudaraku yang ada di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, yang sekarang sedang terbakar hutannya, dan sekarang sedang mengalami kesulitan bernafas. Mari sama-sama kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hanya punya doa, la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya apa-apa kecuali doa. Bismillah, mari sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk Kalimantan, untuk Papua, untuk semua daerah-daerah dimanapun berada yang sekarang sedang terbakar dan sekarang sedang sulit bernafas, sulit mendapatkan air bersih, dan khususnya warga NTT yang sedang tertimpa musibah gempa. Bifadilatul Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa dan kekhilafan kami, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, hari ini kami semua berkumpul untuk membantu saudara-saudara kami. Maka bantulah kami, ya Allah. Kuatkan kami, kuatkan kesabaran kami.
terkhusus untuk saudara-saudara kami di NTT, saudara-saudara kami di Kalimantan dan di seluruh penjuru Indonesia. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan. Yang wafat jadikan syuhada ya Allah, yang wafat jadikan syuhada, yang terluka berikan kesembuhan, yang kehilangan ganti dengan yang lebih baik ya Allah, yang kehilangan ganti dengan yang lebih baik fit dunya wal akhirah. Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar birahmatika ya ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Haji Gun terima kasih membersamai 3.000 orang yang hadir live